Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Soleh-solehah kelas 3? Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya tentunya. Oke. Bertemu lagi sama Bu Mary. Hari ini kita belajar tematiknya, yaitu berlatih menyampaikan pesan atau saran. Oke, seperti yang kita ketahui, ada di halaman 138, bisa kalian buka. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, ketika menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Kenapa anak-anak? Kenapa ketika kita menyampaikan pesan harus dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun? Tentu saja supaya pesan atau saran yang kita sampaikan tersebut kepada orang tersebut bisa dilaksanakan, ya. Kalau kita memberi sarannya dengan bahasa yang keras, teriak-teriak, ya tentu saja orang yang kita beri saran tidak mau melakukan saran tersebut. Tapi kalau ketika kita memberi saran atau pesan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun, tentu saja orang tersebut akan mau melakukan apa yang kita sarankan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita harus bisa menghargai orang lain. Nah, maka harus dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Jangan sampai menyinggung perasaan orang tersebut. Baiklah, sekarang kita berlatih untuk menyampaikan pesan, ada di halaman 139. Nah, di situ di halaman 139 ada dua masalah ya, ada dua permasalahan di mana nanti kalian diminta untuk memberikan saran atau pesan yang baik terhadap orang tersebut ya. Yang pertama, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, bisa jadi anak tersebut adalah teman kalian. Kalau itu teman kalian, berarti umurnya sebaya. Kalau umurnya sebaya, berarti kalian bisa ketika mengingatkannya saat bermain dengan dia atau ketika belajar di kelas ya, saat jam istirahat. Nah, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran apa yang kamu sampaikan kepada dia? Nah, kalian bisa memanggil namanya atau menyebut namanya. Udin, sebaiknya plastik makanan kamu tadi kamu buang ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan, karena bisa menyebabkan kelas kita kotor atau lingkungan kotor ya. Jadi ketika kita memberi saran itu sebaiknya bisa dengan memanggil namanya dulu ya. Udin, sebaiknya kantong plastik makanan kamu tadi kamu buang ke tempat sampah supaya kelas kita tetap bersih. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ketika mengingatkan dengan bahasa yang santun. Oke. Masalah yang kedua. Nah, di sini masalah yang kedua berhubungan dengan tetangga. Nah, kalau dengan tetangga berarti orang yang usianya lebih dewasa daripada kalian. Nah, sebagai sikap yang baik kepada seorang tetangga, karena dia orang yang lebih tua, maka kita harus dengan bahasa yang santun, dengan sikap yang baik ya, sebagai bukti kita menghormati orang tua. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas yang berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah, kalau kalian perhatikan di situ halaman rumahnya kotor sekali ya, kemudian ada kaleng bekas berisi air hujan. Nah, kalau berisi air hujan berarti ada air menggenang dan itu nanti akan menjadi sumber penyakit. Ya, penyakit apa itu? Ya, tentu kalian sudah tahu ya.
Betul, demam berdarah atau bisa juga malaria. Kita nggak mau kan, gara-gara tetangga kita tidak menjaga kebersihan, kita yang menanggung akibatnya. Banyak orang yang terkena demam berdarah ataupun kena malaria. Maka sebagai sikap tetangga yang baik dan menghormati orang tua, kita harus bisa memberi saran kepada tetangga kita tersebut supaya lingkungan rumah kita juga terjaga kebersihannya. Nah, caranya bagaimana? Kalau tetangga kalian itu sedang ada di rumah, kemudian tertutup pintunya seperti itu, ya kalian harus bertamu dengan sopan, ya, mengetuk pintunya, kemudian kalian sampaikan saran kalian. Bapak, Ibu, sebaiknya halaman rumah ini dibersihkan. Kemudian kaleng-kaleng bekas itu bisa dikubur, ya, atau dikumpulkan jadi satu di tempat yang sudah ditentukan supaya tidak menjadi sarang nyamuk, begitu ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa bertamu dengan sopan, jangan teriak-teriak dari rumah kalian, Bu itu kalengnya dibuang dan sebagainya, ya itu jelas itu tidak sopan. Atau nanti kalau tetangga kalian itu masih kerja atau tidak di rumah, ya kalian menunggu sampai si pemilik rumahnya datang, baru kalian mengingatkan dengan mengucap saran yang baik tersebut, ya. Baiklah anak-anak, mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini bisa kalian manfaatkan, kemudian nanti kalian bisa berlatih pada halaman 139 itu ya. Kalian tulis di situ saran kalian seperti yang Bu Guru contohkan tadi dengan tulisan yang rapi tentu saja. Oke. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa membantu kedua orang tua dan rajin sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.